Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para alim, para ulama, para yai, Pak Yai, Punyai sedaya ingkang senantiasa kula takzimi taati, para ustaz ustadzah, para haji wa hajah, calon haji dan hajah, Sohibul Bait, ngapunten menawi itu Pak Haryanto, Pak Haryono ya, Pak Hartono, ngapunten tak tulis ini, wonten berarti ngapunten nggih. Dan seluruh para rawuh, ini jamannya namanya napa to Bu niki? Istiqomah. Istiqomah cabang pinten niku? Kan banyak yang namanya istiqomah, tapi yang paling penting bukan sekedar nama, tapi inti dari nama itu adalah doa. Bahwa kita berarti berkeinginan dengan nama itu berarti menjadi satu harapan. Kita menjadi pribadi yang istiqomah. Dan itu yang paling beruntung. Perlu saya beri catatan dulu, Ibu yang saya hormati, khususnya dalam piyambak, tidak boleh pernah kita itu meremehkan sekecil apapun, entah itu kebaikan atau keburukan. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima Allah. Sekecil apapun kalau diterima Allah, diterima. Sebesar apapun kebaikan kalau Allah nggak terima, ya nggak terima. Juga jangan meremehkan dosa atau keburukan sekecil apapun. Sebesar apapun dosa, ya diterima Allah. Tapi sekecil apapun dosa jangan diremehkan. Dia bisa diterima juga sama Tuhan, dicatat sebagai dosa. Maka dari situ yang harus kita lakukan adalah tidak boleh meninggalkan hal-hal baik walau dianggap kecil dan remeh oleh orang lain. Tapi di sisi Tuhan itu begitu sangat berat dan besar. Termasuk salah satunya adalah rawuh di acara-acara yang seperti ini. Dan selalu saya ulangi berkali-kali. Acara kayak begini saya nopo saya. Saya nopo saya. Saya nopo saya. Monggo gang dibu budalne. Kali-kali di mana-mana selalu saya ulang-ulang itu untuk mengingatkan pun ngantos kita hal yang baik ditunda-tunda. Menunda kebaikan itu minimal pahalanya juga tertunda. Dan hampir pasti roto-roto biasa nih pun, kecuali jenengan mungkin ya, gak sido. Kalau kebaikan kok ditunda, biasanya gak sido. Apa ngaji, sik dulu wong kayak boyok gitu ya. Kita ke Al-Qur'an nih. Terus 5 menit kemudian pegang Quran, kok muni HP ini tidik. Buka WA 5 menit lagi, terus balesi, belum lagi ada tanda hijau di atasnya, dibuka lagi 15 menit, dan rasanya ngajinya sudah tidak sama dengan awal-awal niat ngaji. Itu mongkono, tapi lewong ini buatan. Nah, ini hanya untuk menguatkan ulang ya Ibu ya, bahwa apa yang kita lakukan seperti hari ini adalah hal baik. Judulnya memang agak beda. Baper itu bahasa kekinian memang ya, tapi sudah jadi umum. Dalam kaidah bahasa Indonesia nggak ada sebenarnya baper tuh ya, bawa perasaan, gitu, bawa pernikahan, betul? Ada lagi, mohon maaf, ini gak ada hubungan dengan kampanye, bawa perubahan, itu semuanya baper. Apalagi dicari lagi yang kira-kira yang cocok. Bawa perpisahan, waduh, jangan dong ya. Perpisahan bukanlah luka, meski harus meninggalkan duka. Oh, ya. Jangan bawa perpisahan, perjumpaan aja. Nah, baper bawa perjumpaan dong Bu malah. Kita kan datang bawa perjumpaan. Nah, lepas dari itu, nanti sebenarnya kita akan membahas baper dan dalam kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan itu sikap sensitif yang berlebihan yang dimiliki seseorang. Meski nanti bisa berefek positif, juga berefek negatif. Tentu saja harapannya Ibu, kalau nanti berefek negatif, kebaperan itu, perasaan itu kita jauhi dengan izin Allah. Kalau itu nanti ada efek positif terkait dengan baper, berarti kita minta kekuatan kepada Allah supaya bisa mengamalkannya. Deal? Setuju? Bisa dipahami?
Baik, kita akhiri apa yang saya sampaikan pagi ini. Nah, terima kasih. Kan, sama paham kan? Baik, ya bolak-balik mau ae mesti. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati kan. Karena saya jam berapa ya nanti jam 11 itu ada acara di Surabaya. Tapi saya izin duhur. Di jam 12 ada acara sampai asar. Selasa ada pelatihan di kantor pajak Tegalsari Surabaya. Jadi hari ini sampai malam nanti ya, sampai sekitar jam 10-an. Jadi ini pembukaan di depan ibu-ibu, saya harus semangatnya luar biasa. Alhamdulillah tadi sarapan pecel lalu jagung sampun. Jadi nanti ditawari Mas Fuad, ada masakan, saya mau izin Mas Fuad ya, ternon yang omahe Mas. Karena masih warak. Saya sambil nunggu data Bu ya Mas. Baik, yang kedua saya selalu harus izin. Kalau ngomong kan kecepatan loh Bu. Jenengan tegur, lalenan saya itu orangnya emang di sini tuh banyak keluar ide saya. Saya senang baca, pun saya ini bukannya sok ya, tapi harus saya sampaikan. Saya tuh sok baca. Yang buatan baca itu kadang-kadang kayak gak penak loh, urip loh. Karena saking sukanya baca. Maka di sini keluar banyak ide, dan di sini guys nututi. Akhirnya kan cukup bener gitu loh. Maka jenengan ingatakan kalau nanti saya ngomongnya tanpa koma, harus ada koma, harus ada jeda biar nanti enak. Yang menyampaikan juga enak yang didengarkan. Deal nggih ini? Baik. Jadi ibu-ibu, yang disebut dengan perasaan itu adalah satu sikap sensitif yang berlebihan dalam mensikapi sesuatu. Kita ulangi dulu ya. Tapi sikap ini bisa berefek positif, juga berefek negatif. Tergantung bagaimana nanti orang-orang, kita masing-masing maksudnya, bisa mensikapinya. Dan sikap ini, yang disebut perasaan, itu datangnya dari satu jiwa yang kita tidak tahu wujudnya. Apakah ini pekerjaan otak, pekerjaan aliran darah, pekerjaan sel, pokoknya intinya itu rasa ngono lho. Dong. Pakai bahasa Inggris dom ini. Dong ora. Paham ya? Jadi kita tidak tahu. Pokoknya ada satu rasa, satu pikiran. Kalau pakai bahasa syair begini, Mas Wah tahu ini lagunya ya. Mohon maaf Ibu ya. Karena yang isi ini anak band jadi pakainya menyertakan syair. Bila rasaku ini rasamu, sanggupkah engkau menahan sakitnya, terkhianati cinta yang kau jaga? Tidak dong jenengan? Saya tahu jenengan tidak tahu, tidak paham karena orang istiqomah sini ngaji ya udah beda. Jadi yang gitu tidak berso, nggak apa-apa. Saya paham kok jenengan tidak berso gitu ya. Jadi artinya apa itu? Satu kumpulan dari pekerjaan jiwa raga manusia keluar satu sikap yang itu dalam rasa, dan itu tidak bisa diterjemahkan. Tapi intinya adalah ada pekerjaan yang diakibatkan. Paham ya maksudnya pun ya? Nah, yang jadi permasalahan adalah hal ini sama Allah itu perasaan itu kadang-kadang disebut dalam tiga sikap, tiga bahasa. Saya tahu malam. Pertama, perasaan itu datangnya dari dada. Dada ini Allah menyebut kadang-kadang sudur. Misal, luas fisufi sudurin nas, membisikkan was-was ke dada manusia. Dada sini, kan kelihatan fisik di dada itu nggih. Mohon maaf, karena ada guyonan ini konjeknya Mas Fuad itu namanya Mas Karim itu. Lagi ngelus dodo rasanya, apa ngelus tongkat adoh. Guyonannya gitu kalau di Jawa itu. Atau misalkan kalimat sudur dipakai Allah di tempat yang lain. Misalkan doanya Nabi Musa alaihissalam ibu-ibu ketika mau berdakwah ke Raja Fir'aun. Mosok Nabi Musa Raja Namrud panjenengan pripun Fir'aun. Kaya ditutup nemprot ngono. Wong jelas Musa kok. Paham ya Raja Fir'aun apa yang diajarkan Allah doanya? Rabbish rohli sodri, lapangkan dadaku. Coba. Ada lagi kalimat dada yang gampangannya keluar perasaan dari dalam dada ini misalkan gitu ya. Misalkan surat Al-Insyirah ini dengan sangat hafal dan menjadi salah satu surat andalan waktu sholat selain Qul huwallahu ahad. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ada kata sadrak dari kata sudur sama. Ini menunjukkan apa? Pertama, Allah itu mengakui bahwa manusia itu punya peran penting dalam sikap hidupnya di dada. Tentu saja nanti maknanya bukan dada fisik, tapi Allah menyebutnya sebagai sudur, sodri. Paham ya?
Yang kedua, Allah itu menggantikan kata dada itu dengan kalimat yang lebih spesifik, yang jelas tidak tampak. Qulub. Apa itu qulub? Qalbun, hati. Jadi jenengan jangan salah ya, kalbu sama qalbu beda lho nggih. Kalbuku sakit. Loh, jenengan nguasu toh. Karena kalbu itu bahasa Indonesianya anjing. Kalbu. Jadi dalam bahasa Arab. Tapi bahasa kolbu itu artinya hati. Beda kof kali kaf. Jadi kan nabi ngaji toh. Makanya o sama k itu harus beda. Jangan sampai min qablikum, tapi ada min kofnya itu kelihatan, ya. Dan itu ada dengungnya. Berapa panjang Bu? Namanya apa? Namanya apa? Dan ketemu apa namanya kof atau kaf saat yang paling tebal yang mendengung. Dong non ikwa, iya kan? Dong. Jadi gak penting jeneng-jenengmu angel ngapal nih. Sementing caranya mau coba dong. Ngoten nggih. Saya lanjutkan ya. Karena kaf sama kaf itu terkuat, dengung terkuat namanya, makanya ikwa. Wallahu alam. Dan Ustazah dari Umi nanti kalau salah saya diingatkan ya. Gak apa-apa, mau belajar, oke toh? Sama-sama belajar. Terus misalkan kolbun, ya maksudnya hati. Contoh, Allah menggunakan kata kolbun di kalimat surat Al-Anfal ayat 2 itu Ibu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu hanyalah ketika mengingat Allah wajilat qulubuhum. Qulub, hatinya itu bergetar. Kalau nyebut hati gampangannya kan ya begini juga kan tadi. Kan secara fisik luarnya dada, tapi dalamnya hati. Kita juga nggak tahu hati itu jantung apa liver apa ginjal, wis gak penting. Yang penting itu ada rasa, ya. Namanya tadi makanya perasaan. Jadi ketika Allah menyebut hati itu kadang sudur, dada, fisik, kadang-kadang qulub. Ada lagi misalkan yang diajarkan Nabi doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya zat yang membolak-balikkan qulub hati. Mantapkan, tetapkan hatiku dalam taat padamu. Karena hati itu qulub itu artinya bolak-balik, Bu. Mudah sekali bolak-balik. Makanya hati itu memang harus dikuatkan. Dan penguatan hati itu namanya zikrullah. Nanti ada penjelasannya cara solusi. Oke, yang ketiga, Allah kadang menyebutnya itu ibu-ibu bukan sudur, bukan qulub, tapi lebih dalam. Yang tadi jadi MC, fuad. Dan saya khawatir Mas Fuad nggak tahu artinya namanya. Paham Mas Fuad? Pernah nanya ke Bapak orang Fuad artinya apa itu? Jadi Allah sebut inna sam'a wal basara wal fu'ada. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ad. Fu'ad itu dobo dewi dodo, jernih dodo kulub, jernih kulub jernih fu'ad. Orang nyebutnya hati sanubari. Lebih dalam, perasaan terdalam rasanya. Jadi nyesek dada ini rasanya. Maksud dada ini nyesek lek arti harfiah dada sesek kuwi nek gak lara asma, paru ya jantung. Tapi dari sisi maknawi apa artinya? Nyesek dadamu. Ada apa kira-kira? Ya ada sesuatu yang membuat dia sedih. Nggih ta, paham nggih? Nah, jadi secara bahasa ibu-ibu ternyata Allah SWT juga mengakui bahwa perasaan itu menjadi hal penting, bahkan menjadi pusat dari segala kegiatan kehidupan manusia. Sampai Nabi menyebutnya sebagai dalam diri manusia ada segumpal darah, dan segumpal darah itu ya yang menentukan kalau darah itu baik, semua kehidupan baik, kalau buruk, buruk. Wahiyal qalbun, dan dialah hati. Maksudnya dari sisi bukan fisik. Nanti kalau didelok segumpal darah kan apa jantung yo. Kayak saya dulu operasi ring jantung, itu mikir itu ketawa di bodah dadanya, kemudian serambi sama biliknya dikasih cincin untuk pasang ring. Ini Mas Wat ya, Mas Wat ini dari medis loh ya. Ternyata pasang ring di sini ternyata. Jangan perso apa? Tapi perso malah. Ya astagfirullah. Kalau tahu, jangan nganggapnya pasang ring jantung gimana? Bener Mas Wat? Mas Wat buatan ngertos nih. Ada yang dari perawat ya. Iya, kebanyakan di sini. Pasang ring itu di sini. Jantung itu kan intermezzo nggak apa-apa ya sedikit ya. Mohon dari medis, dokter, perawat, bidan, kalau salah saya diingatkan, saya juga belajar.
Gara-gara tahu ya, barusan istri saya operasi ablasi jantung gitu ya. Ternyata jantungnya rawan penyakitnya, masya Allah. Tak kira jantung ngono tok. Ada pembengkakan jantung, ini jantung koroner yang umum ya. Ini ada menarik, buat teman menarik. Nah, istri saya itu sakitnya agak aneh. Jadi di jantungnya ada listriknya ternyata. Dan listriknya istri saya, jantung istri saya itu lebih. Harusnya satu generatornya itu yang lebih, dan baru ketahuan setahun kemarin. Kemudian karena kerja di rumah sakit istri saya di RSUD Pelempari sana. Pas kerja itu pas ada mahasiswa PKL konsul itu tiba-tiba jilbabnya gerak dikira iya pelindung loh, tanya temennya gak emang loh. Terus dia tidak rasa apa-apa, pusing ora, dada nyeri enggak ada rasa apa-apa, tapi kok tiba-tiba langsung cemas kan akhirnya. Cemasnya bukan karena apa, tapi karena melihat ada efek yang berubah. Paham ibu ya? Jadi kalau ada perubahan kan mesti ada efeknya, tapi lo baper itu tergantung. Lek bapernya kuat, enak perubahan titik itu kuwir. Suwan sensitifnya nemen. Enak konjone update status di Facebook kopi, lah kok bayang. Ya toh, kalau nih aku pengen aku ireng naik ngupdate status kopi. Dia yang nemen bocah iki jan. Teman kita ngupdate status kopi kan gak hubungan dengan kita, tapi karena bapernya berlebih, sehingga begitu lihat ada Facebook ada yang mengupload kopi yang merasa ngeloknya DE repot musuh bapak buat nanti ya. Ya jilbab hijau salah, berarti jilbab hijau ben dikira Fataya, terus ganti jilbab biru, ben dikira Aisyah Muhammadiyah, keliru bangka. Terus dia jilbab syar'i sing rendone 18 niku bah niku lek sedene kau ngomel ngelok nenek jilbab apa kan betul saja tulis collar rasane niku lek wae di mesin cuci nyantol kabeh niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek balik mau. Ini bukan kira Fuad mau. Apa itu ternyata? Baru ke UGD ternyata detak jantungnya 210 Bu. Normalnya kan 60-70 lah. Kalau lari-lari 80-90 ya. Tapi tidak ada rasa apa-apa. Kasih obat netralisir detak jantung Mas Fuad ya. Setahun berikutnya kambuh lagi, tidak ada rasa. Tapi mengerikan. Dokternya baru mengetahui ternyata itu namanya, saya lupa nama medisnya ya. Bu, jenengan punya generator listrik yang lebih, orang itu cuma satu, jenengan ada dua. Makanya listriknya cepat. Ada dua jalan. Pertama diobati, tapi hanya untuk bisa menetralisir detak. Tapi listriknya tetap yang listrik tabang ini. Dan Anda harus terus bawa obat kemana-mana kok. Kedua ablasi, menutup jalan listrik itu. Nanti ada ceritanya kaitannya ya. Oke, izin ke saya izinkan operasi ya. Ablasi. Bayangke ablasi koyo ring jantung tadi pertama dibedah, keimur, dibaut, mau ngapa kan begitu cara berpikirnya masang ring, dikira ringnya sak mungkin gedine ngono. Ternyata cepat di sini tok ring. Karena apa? Mengganjal, memperlebar pembuluh darah kan jantung koroner itu. Jadi kalau ini beda. Ablasi ini kata dokternya apa? Pak ablasi apa namanya? Listrik tadi. Dok ini sebabnya apa? Enggak ada penyebabnya, gawan baik namanya ngoten nggih. Makanya istrinya tak bilang, kamu diberi kelebihan sama Tuhan. Enggak semua orang punya listrik lebih dari kamu. Ini buat kamu. Ya kan saya ditantang sama dia. Mohon maaf ya, Abi sering memotivasi orang. Sekarang istrinya terus dimotivasi. Aku yang pikir iso motivasi uang masuk begini dia gak iso ya. Karena ajal paling bahaya ajal kalau tidak diselesaikan itu, karena itu efeknya malah aliran darah cepat bla 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 bisa meninggal, fatal sekali. Oke, dan ternyata ablasi itu menutup jalan listriknya Bu. Nggak usah. Ini dimasukkan kateter, ada lasernya, maaf, terus dari pangkal paha, terus kemudian di situ ada matanya, ada USG. Kita lihat, berlompatan kayak putih, ke medon gitu loh. Ini loh Pak, listriknya ini harus kita bunuh, kita tutup ini. Akhirnya gas tutup itu jalannya, ibarat ada jalan raya dua, satunya ditutup ini. Saya berpikir keras, sebabnya apa Dok? Tidak ada. Terus kedua, pemicunya apa Dok? Tidak ada. Sak seneng-senengnya listrik gitu. Apa yang kita dapat simpulkan, Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau itu tidak punya perasaan yang kuat dalam mensikapi takdir. Oke, paham teman-teman? Dan dia tidak memiliki sikap yang benar, sensitifnya terlalu tinggi terhadap takdir, pasti akan banyak diunda-unda segala-galanya. Kan iblis itu masuknya lewat gitu Bu. Yuwas fisufi
Sudut memberikan rasa was-was, pikiran saya aneh-aneh. Jadi kon infak kono ae langsung ojo infak. Dan nyapa to bles, infak kan singkatannya iuran faksa. Enek lebih hidup itu ngumun aku sampean. Apa infak saya diling-iling jatuh tempo, saya diling-iling SPP, saya diling-iling ini itu kebutuhan-kebutuhan. Paham nggih? Tapi begitu waya keluar untuk healing-healing ngono-ngono kuwi. Alan-alan. Udah enek pikiran karena iblis malah nanggung itu tas, apa tas 2 juta, itu 2 juta atau bro. Ngono-ngono ki malah iblis. Saya ya, nanti ada penjelasannya iki melompat dulu. Singkat cerita Bapak Ibu yang saya hormati, yang menarik kata dokternya. Hampir 90% penyakit jantung listrik lebih itu perempuan. Perempuan. Jarang ditemukan laki-laki. Tapi Pak, bilang ke saya dokternya itu, hampir 93% penyakit jantung koroner itu laki-laki. Dan laki-laki itu, jantung koroner itu penyebabnya adalah tensi, kolesterol. Dan itu memang penyakit laki-laki. Karena laki-laki tidak pernah dewasa. Sejak kecil dimarahi ibunya, begitu udah punya suami dimarahi istrinya. Sak nih wong lanang. Mas Wad gak sang ngerasa ini ngomong umum ini ya. Yang mesti kalau pribadi Bu nyitakan orang lain juga ini. Jadi saya dapatnya dari Ustaz Nawawi ini Bu ini. Saya dengan beliau itu kan akrab banget ya dengan Ustaz Nawawi itu ya. Beliau pertama mampir baru di Pare itu sudah menghubungi saya ya, karena tidak punya saudara di Pare. Jadi saat ada yang bagus bilang ke saya, apa saat tak kirim ke grup WhatsApp ya, ayo kirim ke Ustaz Nawawi itu. Laki-laki itu nggak pernah bisa dewasa. Waktu kecil sering dimarahi ibunya, tapi begitu udah berkeluarga sering dimarahi istrinya. Dong ora, kok ya teko. Baik. Artinya akhirnya banyak muncul penyakit itu kebanyakan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab, ada hubungan tidak, tapi itu hanya semacam empiris yang sering terjadi. Apa nanti kesimpulannya Bapak Ibu, Ibu-ibu? Kita bawa apa? Perasaan itu ternyata hati, qalbun, fuad atau sudur yang dikatakan di Allah itu tergantung bagaimana dia mengelolanya. Hampir sama. Makanya Agib ada namanya manajemen qalbu. Bagaimana manage? Karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang tidak di-manage, tidak diatur, pasti berantakan dan rusak. Apapun yang jangan sebutlah, misalkan apapun. Yang umum uang. Uang itu kalau tidak di-manage, tidak diatur, seakan-akan duit, bebal-bebal. Ambil contoh, ada orang tua yang kaya raya punya banyak perusahaan, punya anak 4, tapi anaknya nggak ada yang benar. Anaknya itu nggak ada yang, mohon maaf ya, gak begitu beriman. Yang muncul harta waris demikian banyak hanya untuk ajang rebutan royoan, tidak lama habis perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Tapi berbeda, ada orang tua yang nggak warisnya mungkin nggak ada, tapi punya anak 4 yang soleh-soleha, yang muncul malah senengane piye iki kurungan yo so bapak iki tembasne klambi engko iku tembasne mau kena, terus begitu yang muncul. Yang awalnya nggak punya tapi punyanya cuma iman, malah akhirnya berpunya. Bisa dipahami gitu Bu gitu. Nah, artinya saya kembali ke tadi apa makna lisan kira-kira? Gara-gara anak 4 tadi malah lali saya. Apa maksud? Kok mantan anyar? Jangan kok jauh sekali Bu. Aku mah gak ngomong mantan anyar belas sih mau. Astagfirullah. Nama Bu tadi? Manajemen kamu. Uang itu nggak di manage berantakan. Berapa banyak pun dia punya duit, tapi kalau manajemen hancur. Waktu kalau dia bisa di manage dengan baik, berantakan guys, berantakan. Jadi artinya sejak awal dia harus manage waktu. Kesehatan, waduh, kesehatan ini yang benar-benar harus diperhatikan karena Nabi dawuhnya 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, waktu sama kesehatan. Terus ya, manage itu sesuatu yang penting. Jadi manajemen itu bukan kaitannya karena duwe atau ora duwe, tapi adalah mengatur, mengolah. Termasuk lewat ini yang menarik. Nafsu. Nafsu itu kalau tidak di-manage, tidak dikelola, berantakan. Coba jenengan cek nanti surat Yusuf ayat ke-53, Bu. Surat Yusuf ayat ke-53. Sekedap saya harus membacanya biar nggak salah. Intinya di surat Yusuf 53 itu adalah, dan aku tidak bisa menghindarkan diriku dari nafsu, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Amaratum bisu, illa kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Berarti nafsu itu kan ada 2 kemungkinan.
Gitu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha. Surat menapa? Al-Qur'an. Betul. Masuk surupe jenengan. Jelas itu mesti benernya ya. Surat Asy-Syamsi. Demi jiwa, nafsu dan penciptaannya. Kata Allah, aku beri nafsu itu dua kemungkinan. Al-fujur, fujur itu buruk, dosa. Makanya orang yang berbuat dosa namanya mujrimun. Ya. Satunya takwa, diberi kebaikan. Diberi dua pilihan itu toh. Allah memberikan petunjuk. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Tapi wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengkotorinya. Pilihannya jelas. Yang beruntung yang mensucikan, yang buntung yang mengkotorinya. Jelas nggih? Tapi tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu bahwa tahu ini baik itu harus disucikan, bahwa yang mengkotori buruk. Tapi hari-hari kita nafsu tidak dibiarkan sendiri. Ada pendamping setia namanya iblis laknatullah alaih. Yang selalu tadi membisikkan ke dada. Bahkan nyambungnya sampai ke fuad tadi. Anda bayangkan ibu. Itulah makanya harus ada manajemen nafsu saja di manajemen. Mohon izin, agak dewasa dikit. Jangan kan di atas dewasa jadi nggak apa-apa ya. Mas Wad udah balik ya? Alhamdulillah. Pertanyaannya jadi ada Fuad itu mohon izin Mas Wad ya. Murid ngaji saya, kalau boleh disebut murid ya mohon maaf ya Mas Wad ya. Sejak SMP Bu, sejak MTS. Saya sejak MTS sampai SMA 1 sampai kuliah sampai jomblo sampai menikah. Mas Wad luar biasa dia, salut saya. Kok aku sih sak musuh ini kok malah gelem. Tanda kutip Bu. Alhamdulillah selalu baik ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita semuanya. Baik, tak balik malih lali dong, dia cerita Fuad malih lali nih. Kita saya tuh senangannya begitu. Minggu itu balik iki mang dalam sindi gimana GPS sinyalnya hilang malah. Saya kembali lagi ke awal bahwa Fuad tadi bisa ditembus oleh namanya iblis yang memboncengi nafsu. Maka kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu untuk bisa menyelesaikan semua itu. Kuncinya adalah normatif banget, tapi ini menjadi kunci. Miftahul jannah apa Bu? Miftahul jannah di pujian-pujian itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Oke. Kemudian afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir yang harus kamu ketahui itu la ilaha illallah. Kemudian ada lagi kanjeng Nabi dawuh, al imanu ayasid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ayasid bito'ah, naik karena taat. Ayanqus bimaksiat, turun karena maksiat. Tapi Nabi memberi solusi, jadidu imanakum, perbarui terus imanmu. Bahasanya kayak gini, upgrade guys. Perbarui terus besti. Karena tidak mungkin ada sesuatu itu established begitu. Flat itu nggak ada, adanya cuma jatuh tempo kalau flat itu. Naik turun semuanya. Laras? Semangat naik turun. Betul? Mencintai juga naik turun. Ananing mung tresno kalih. Nah, yang saya ngapal tadi. Ananing mung iki sing tak duweni. Nah, besok ya lagunya Isdalia itu ya. Ya? Oh, bukan ya. JKT48 Hijriah guys. Cuman bingung JKT48 nanti karena pindah ke ibu kotanya, pindah jadi namanya ganti IKN48 nanti. Guyonan lari-lari. Oke, saya ulangi lagi. Artinya menapa? Nafsu itu yang diboncengi setan itu wujudnya sama, Pak. Enggak dewasa sedikit ya. Mohon maaf sekali lagi. Sama-sama mohon izin. Bahasanya ini koitus, hubungan laki dan perempuan, sama-sama melibatkan nafsu. Satunya sudah misakon golizo, ikatan nikah. Satunya belum apa-apa. Ya mungkin podo cinta nih, ya mungkin podo nikmati, podo enaknya. Tapi nilainya di sisi Allah satunya menggugurkan dosa, satunya menggugurkan kebaikan dan tambah dosa. Wujudnya sama, perilakunya sama, nafsunya sama. Tapi yang membedakan cuma statusnya. Satunya misakon golizo, ikatan yang suci yang sah, satunya belum apa-apa. Jadi ibu bapak
manajemen. Maka ketika itu dianggap tidak sah dan tidak halal, dia mampu memanagenya. Perasaannya berhasil ditekan sehabis-habisnya. Berarti sekarang perasaan dan segalanya itu punjennya cuma satu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah Tuhan kecuali Allah. Berarti kalau mau diterjemahkan bebas ya Bu ya, la ilah, tidak ada ilah. Kan diartikan Tuhan yang biasanya Pak ya. Ilah itu artinya Tuhan. Tapi kalau diartikan secara, mohon maaf nih, ilmu kalam, itu ilah itu maknanya ya yang dirindui, yang dicintai, yang ditaati, yang disegala-galai. Itu la ilah. Gini saya tak rindui, gini saya tak cintai, gak ada yang tak taati, gak ada yang tak hormati, gak ada yang saya takuti, gak ada, dibuang semua, gak ada ilah kecuali Allah. Jadi kalau mau terjemahan bebasnya, sing tak rindui Allah, tak cintai Allah, perasaanku untuk Allah dong. Lah ngono aku mencintai bapaknya enggak boleh Ustaz. Mencintai suami, bahkan begini, aku mencintai suami karena Allah menyuruhku mencintai suami. Itu namanya mencintai karena Allah. Paham ya? Berarti semuanya karena Allah. Di WhatsApp saya itu bukan status ya, apa nama profil Mas ya, ada tulisannya. Tulisan saya di situ tulisannya hanya Allah. Untuk menunjukkan ingin saya segala sesuatunya hanya karena Allah. Dan itu harus diminta Bu. Itu namanya perasaan yang tertata termanage karena Allah. Itulah kenapa di surat Al-Baqarah 216. Hafal nggih jenengan nggih? Oh, alhamdulillah. Senang saya jawaban apa ada yang boten. Aku semangat itu emang enggak hafal kok. Kalau ngapale awalnya boten apa. Al-Baqarah 216. Ada yang sampun BK? Saya supaya loh. Quran HP jenengan sudah ada Quran Android semua nggih? Sudah pernah saya wajibkan dulu. Ini wajib ada Quran Android. Ayo, kecuali yang bukan Android. Loh, jono ta? Hari gini yang tidak pakai Android ada. Dan iPhone itu kan bukan Android. Malah lebih mehong gitu ya. iPhone 36, bos. Pak Bri rong gawe padahal. Quran Android ya, jangan cek sampun. Al-Baqarah 216. Apa bunyinya pertama, Bu? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Leres. Leres sebutan? Ulangi. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Atosipun apa tadi? Atosipun apa? Nah, dak. Bagus. Saya ulangi ya Ibu ya. Ini ayat yang sangat mengerikan bagi pribadi Nabi dan para sahabat. Kutiba alaikum. Kutiba itu kan telah datang maksudnya wajib. Makanya kutiba alaikum syam, gitu. Telah datang kepadamu asyam. Maksudnya kutiba alaikum itu bukan yang telah datang, tapi diwajibkan. Pun supaya lebih nggih, kurang 92 hari ini sudah Ramadan nggih. Rasanya hati mongkok rindu tenan. Ku rindu Ramadan. Ngono ya nih. Senang banget Ramadan ini iso apa namanya? Jadwal buber los mulai dari pertama sampai lah kok kuwi kok senenge. Bukan karena itu semangatnya, karena kamu peruang dosa diampuni. Nah, teman-teman istiqomah ini ya, mungkin sudah menyiapkan agenda nih. Ramadan ke depan harus ada agenda loh ya, untuk menambah kebaikan diri. Oke, saya lanjutkan lagi. Kutiba alaikumul qital. Ingat Bu, di situ Allah menyebutnya kata qital bukan jihad. Karena kalau jihad itu maknanya bisa macam-macam. Ada jihadun ilmu, ada jihadun nafsu, ada namanya jihad itu kata jahdun jahadi jahada yang artinya itu berpayah-payah sampai ibu-ibu melahirkan meninggal aja dihitung syahid karena melahirkan itu jihad. Paham ya? Jenengan tindak ngaji hujan-hujan payungan ngoyo nyuruh pilek pisan sentra sampai bentuk angka 11 kan mulai itu bangga datang itu jihad tuh Bu. Tapi Allah di surat Al-Baqarah 216 bukan menyebut jihad, menyebut tekstual namanya qital. Apa itu qital? Perang fisik, fisik adu kayak sekarang di Gaza itu. Sebenarnya kalau Hamas itu berperang, tapi kalau Israel itu pembantaian. Apalagi yang sekarang ini pun lebih ngeri. Semua negara menyuruh berhenti, kayaknya saya bisa ngentipi. Amerika menyuruh berhenti PBB resolusi ke-39 dilanggar. Semua Inggris saja sekutunya nyuruh berhenti, Yora berhenti itu luar biasa tenan itu. Keras kepalanya ngalangi wojo tenan ya. Benyamin Netanyahu ya. Tapi Allah punya rencana lain.
pertarungan politik Netanyahu di partainya sama partai satunya sekarang saling mengkudeta di internal. Makanya nanti Allah yang akan punya skenario tersendiri. Urusan lain jangan nanti biar diceritakan sama ahlinya. Saya tak cerita masalah ini aja ya. Balik mana? Kembali ke materi. Lali neh, lupa apa? Perang. Mulai. Ini perang yang diceritakan Allah. Dan orang perang itu senang nggak orang perang itu secara umum? Tidak ada yang senang. Makanya ayat itu lanjutannya spektakuler. Jadi Allah jawab, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah datang kepadamu perintah perang dan itu tidak kamu sukai. Artinya apa? Untuk menunjukkan orang Islam nggak senang perang, tapi karena ini perintah. Cuman pasti ada hikmahnya. Apa ayat lanjutannya, Bu? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik buatmu. Kalau orang bapernya terlalu parah, kalau mendapati sesuatu yang tidak dia senangi, pasti mikirnya Gusti Allah gak sayang aku. Tampaknya setan ini bisi jojeng kae lo tanggomu, kancamu ra tau sembahyang, ra tau ngaji, ra tau tahajud, tapi kok malah mobilin nyar. Kok seneng-seneng. Lah sampean delok to, kene ngaji, kene tahajud, titik-titik masuk angin, titik-titik mumet, titik-titik loro. Nah, itu demit itu caranya begitu, demit. Sudah memburuk sangka kepada Allah. Yang kedua dibandingkan dengan orang yang tidak benar tapi secara fisik menarik. Gini apa nggih? Nah, jadi itu kejadian yang benar-benar terjadi pada orang-orang yang punya baper. Maka ketika Allah mengajarkan perang enggak kamu senengi, tapi Allah nambahi, tak omongi yo cah, misalkan darwis wis, kowe gak seneng terhadap sesuatu, terhadap perintah Tuhan ini. Tapi di balik itu ada kebaikan loh. Kemudian kedua, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, damai, mager. Besok mager ya? Tidak boleh mager, yang boleh mager cuma satu, tukang las. Lainnya tidak boleh mager. Kenapa tak mager? Malas gerak. Tapi tukang las boleh mager kan? Boleh, tukang las boleh mager terus piye lah kerja. Kenapa tak mager maksudnya? Gawe mager. Penting itu lah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, paham ya? Mager, rebahan, hiling-hiling, dolan-dolan. Oke, senang itu. Tapi belum tentu itu akan menjadi baik loh. Paham ibu ya? Nah, ayat ini lebih spektakuler. Jadi kenapa kan saya SMP aja penulis ayat itu saya tempelkan di kamar saya SMP. Saya senangnya dengan Al-Baqarah 216 ini. Penutupannya spektakuler. Namanya firman Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, sedang kamu tidak tahu terhadap segala sesuatu di balik yang ada pada kita. Gimana mungkin? Tak ulangi ya, nanti ngaji saya di tempat lain. Masih ingat ceritanya podcastnya Deddy Corbuzier dengan Agim? Sudah saya ceritakan di beberapa tempat yang di pengajian saya. Penuh dereng? Jadi kasih cerita yang ngomong. Ini biar tahu gak dereng kok malah kasih cerita. Jadi Agim itu cerita pada Deddy Corbuzier tanya gini, Dad, menurutmu loh Dad, digigit anjing itu baik atau buruk? Menurut jenengan apa jawabannya? Digigit anjing? Buruk pasti. Nggak ada yang mengatakan digigit anjing baik. Kalau mengatakan baik, ya mesti kabeh wong pengen dicopot asu. Gitu? Oke. Buruk ya dia. Buruk pasti itu. Nah gini dia, aku ada cerita. Dia ada laki-laki jomblo, pengen punya istri yang terbaik dan cepat. Lah iso ya ayu, soleha, sugih, anak tunggal, bapak ibunya warisannya akeh dan tuwek. Ya pengen. Apakah saya berguru? Enggak, karena ada murid ngaji saya, bukan Mas Wat ya. Pernah minta nikah ke saya ngoten, Bu. Saya tangani bersama dengan Pak Nunot Mas Wat. Dia minta terang-terangan. Mas Darus saya golekno ya. Lah iso perawat apa bidan, putih, kocok-motoran ayu. Ya serius boleh. Ini kisah nyata. Tahun 2007 enggak salah. Terus akhirnya saya ngobrol dengan tim. Saya akhirnya bilang, enek Mas. Memang ada perawat, mohon maaf ya, putih, sugih, kocok-motoran. Tapi dia golek sing dokter putih ganteng kuwi duduk kowe. Yes. Jelas, saya itu. Nah dia juga minta kan si awaknya itu golek sing dokter. Berarti kan bener kan saya? Dia golek sing ngono enek Mas, tapi dia golek dokter sing putih sugih, tapi duduk kowe aku. Lah nggih model baper-baperan Bapak Ibu. Itu ya rada cilaka donya itu. Makanya tadi Agim cerita. Nah, pemuda ini golek jodoh
Setiap sholat 5 waktu atau waktu ijabah lainnya, tempat ijabah apapun doanya mesti, ya Allah, bila saya jodoh terbaik dan berikan pada hamba secepatnya. Boleh tidak doa begitu? Boleh. Sangat boleh dan dianjurkan mal. Terus doa Anda ada berhentinya. Qadarullah, pas duhuran dia di masjid, dia anak soleh betul. Di masjid duhuran dia pun doa yang sama, minta jodoh tercepat dengan segala kriterianya. Pulang dari masjid keluar, minta cewek istri yang diinginkan, datang tiba-tiba kuk si betina yang datang digigit anjing, cel dan agak rabies. Maka logika sehat kalau orang digigit anjing larinya kemana? Tukang las? Bengkel? Nah pasti kan klinik terdekat atau rumah sakit. Dia cepat ditolong ke klinik rumah sakit terdekat UGD. Dilalah kersane, ngalah bosone wong Jawa. Dokternya itu perempuan jomblo. Akhirnya kontrol bulan depannya terjadilah kontrol yang ketiga, ting. Terus apa yang terjadi Bu? Taruh sampai lamaran, akhirnya menikah. Lihat, apakah si anak muda tetap mengatakan, rugi aku tuh copot kiri. Apa yang dia katakan malah? Nah, untung kayaknya dicopot kiri. Ternyata Tuhan menakdirkan suatu kebahagiaan, kenikmatan melewati kesakitan dulu. Coba kalau orangnya bapernya negatif, malah menuduh Tuhan tidak, aku jaluk cewek malah oleh betina, dicokot pisan. Wes gak mungkin ada kejadian berikutnya. Bisa dipahami Ibu? Itulah maknanya Al-Baqarah 216. Ital perang gak disukai. Tapi dibalik itu sebelumnya Nabi dan para sahabat disiksa, dianiaya, dibunuh dan sebagainya. Tidak boleh balas. Baru akhirnya inilah bolehnya untuk membalas. Makanya perang justru malah ada kemuliaan karena ada harga diri. Termasuk ceritanya tadi cowok yang digigit anjing. Cerita pertama. Cerita yang kedua, ada seorang cowok yang mager maneh, ini mager betulan gitu. Di pinggir jalan raya, HP-nan. Jenenge cah nom saiki Bu nggih. Calanan HP-nan kan mesti ngeten. Nyekel HP kan mesti ngeten. Pokoknya kalau ada anak laki-laki pegang HP begini, pasti dia sedang ngaji. Nah. Putrane wong wis omah beda karo wong kono. Dadi tak baleni nggih. Pokoke cah nom-nom kok gawe HP-ne kok ngeten. Boten ngeten, iki mesti sedang ngaji. Alhamdulillah ngomongi. Jane mau baik sangat ngaji ngono bareng dingo gambare mobil bal ngono. Kayak nge-game. Lek cewek enggak mungkin gini-gini. Dan hampir semuanya di sini filter anunya. Kameranya enggak ada, enggak beauty, itu semuanya beauty. Apalagi sekarang ada AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Benar Mas Pat ya? Dan semua gambar-gambar yang di jalan-jalan sekarang, bahkan penyiar Indonesia sudah ada yang pakai AI. Ada di Instagram itu AI post sempurna Bu, sempurna tapi duduk wong. Makanya hati-hati. Hari ini agama itu sangat menentukan. Islam betul lebih dibutuhkan daripada zaman-zaman sebelumnya. Karena begitu banyak akhir zaman benar-benar apa yang disampaikan Nabi itu keluar semua sekarang. Serius loh ini. Bisa sekarang ngaji pokoknya. Gini apa gini? Oke, lanjut. Jam 10 kurang. Oke, langsung menit. Pulau sing kesel jangan astagfirullah. Kapan gue dikira guyon. Jadi gini Bapak Ibu. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak senang, cah nom tadi ning pager dolanan ini, sikile lah kok ujug-ujug mabet duduk digigiti semut, dikerubung semut. Namanya gigit semut kan burung. Dia gojok-gojok ngetan karo memaki-maki semut mundur ngono. Enak dolanan mau nyukut semut karo dipisui. Belum ada 3 langkah ke belakang dari kata bengok-bengok, tiba-tiba ada mobil nyelonong nabrak di pagar ini berbuak. Ada videonya itu ya. Pertanyaan saya kan jenengan, apakah dia tetap memaki-maki semut atau malah memuji-puji semut? Untung aku dijuget semut pemoga. Nah, kan gitu akhirnya. Artinya apa Ibu Bapak? Baper itu kalau negatif, dia tidak bisa mencari hikmah di setiap kejadian. Yang ada langsung memvonis menuduh takdir tidak adil. Takdir kejam, katanya Desi Ratnasari dulu itu. Paham? Jadi atosipun menapa? Sekarang solusinya pun, nanti kalau ada pertanyaan monggo. Solusinya adalah Ibu Bapak yang sama-sama kan. Pertama adalah belajar terus-menerus mencari hikmah dari setiap kejadian. Ini pertama dulu. Dulu pertemuan pertama saya pernah menyampaikan jenengan doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhanku, enggak ada satupun yang Engkau takdirkan ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau dan peliharalah kami dari api neraka.
Surat Ali Imran 191 kalau nggak salah, ngapunten nggih, jangan cek nggih. Saya ulangi, pertama apa? Agar baper kita masuk kategori qad aflaha man zakka, beruntung orang mensucikan dirinya. Apa tadi? Mencari hikmah dari setiap kejadian itu pasti. Walau kita kesakitan gigit anjing, gigit semut, tapi ternyata di balik itu dan setelah itu, masya Allah. Berarti butuh nopo? Yang kedua, sabar. Nggih napa nggih? Untuk mendapati hikmah, kebahagiaan atau sesuatu yang didapati dari kesakitan tadi, kesulitan tadi, itu butuh sabar. Nggih napa nggih? Dan sabar memang gak ada batasnya. Iki yang paling berat. Nah ini jenengan masih ingat kan guyonan kita dulu, Bu, sing sabar. Wong sabar niku awet sorone. Bek burine, itu dijejal loh. Kalau baleni nggih, Bu, sing sabar. Wong sabar niku awet. Saya aja langsung jendek riyen sorone. Saya itu karena 2 minggu yang lalu saya tidak pakai mic, ngapunten. 2 minggu yang lalu saya ngisi 260 OD HIV orang Kediri. Orang dengan HIV aktif AIDS di Lotus kerjasama dengan Dinkes Kota Kediri. Kan harus rahasia. Saya hanya cerita tapi tidak saya sebut orang-orangnya kan. Melihatnya tuh ya tadi nelongso ngelus dodo. Mohon maaf sekali. Ayu-ayu ganteng-ganteng. Resi-resi, ya Allah, saya tidak bisa pikir. Dan mereka sudah putus asa, Bu. Tidak mau minum obat, tapi terus menebarkannya dengan free sex-nya itu. Makanya saya pribadi diminta untuk memotivasi. Karena kenapa mereka putus asa? Pertama, wis gak enak sing nganggep. Jadi begitu dia divonis kan datanya tiap desa wonten toh. Gak mungkin rahasia murni, gak mungkin mesti dari getok tular pelan-pelan persos doyo HIV. Dan asumsi orang kena AIDS itu, non sewu, itu kan pergaulan bebas. Kan penularannya kan cuma pergaulan bebas, injeksi, sama keturunan. Tapi di masyarakat memang 90% yang ODHIV itu rata-rata dari pergaulan bebas. Karena ada vonis itu, dia merasa dianggap sampah. Akhirnya ya wis, aku gak mau gebek karuan, mati pisan utawa wis lek iso kowe kaya aku. Akhirnya ada komunitas-komunitas yang agak melambai. Kemarin ada datang komunitas melambai itu datang nanya saya, Ustaz, tanya Ustaz, Pak Terone ini ya. Di sekolah tak ada CC, aku nyelok jenengan Mas Mbak, terserah Ustaz, pokoknya nama saya Macan, Mama cantik. Kalau siang Edi, kaget aku Edi ini gawedi. Ya tetap balenin, aku Mas Mbak terserah Ustaz. Dia nanya, kami sampah masyarakat, kamu jadi tidak dianggap sama masyarakat. Jadi sudahlah, biarkan kami diakui haknya, bla 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 macam-macam. Diskusi rame itu waktu itu. Saya pribadi, Bu, cara mensikapi gitu, dengan saya harap sama, jangan terlalu baper. Baper yang salah itu adalah kita langsung menjudge. Menjudge ya. Menghakimi. Bukan menjudge loh ya. Judge. Judge itu beda. Musim hujan begini, beli Honda Jazz atau Jazz hujan dulu ya. Nah, pilih mana Bu musim hujan ini? Beli Honda Jazz atau beli Jazz hujan? Oke. Pertama, sebagai manusia, mereka punya hak hidup, hak taubat, dong. Dan cara untuk taubat bagaimana? Dari hidayah Allah. Hidayah Allah turunnya dari mana? Dari saudaranya yang menasihati. Maka kalau ada sampai orang putus asa dan tidak mau bertobat, salah satu yang disalahkan adalah kita. Kenapa kita tidak menasihati mereka? Kenapa kita tidak mengajak mereka tobat? Saya termasuk tidak suka dengan orang suka memvonis haram bid'ah. Sorry ya, ini mohon izin ya kalau saya agak berbeda pendapat. Secara ilmu ayo diskusi, tapi setelah judge nggak bisa kayak begitu. Contoh, berkali-kali saya sampaikan ke jenengan. Bentar, foto dulu saya. Astagfirullah. Mas Wate enak ya bangga. Mau ini, kayaknya gini nggak boleh, gini nggak boleh, gini nggak boleh. Gini nggak boleh, gini, piye kita kayak apa ora oleh. Apa dongo amin gak oleh piye yo, kampanye kuwi terus piye dongone. Kata Gus Kausar ngoten. Oke, selanjutnya. Jangan sudah saya sampaikan, kalau ada di jalan terus ada anak pangamen dengan pakaian yang begitu luar biasa, dengan tindik wis gene nggon ngene. Nggih to lari-lari niku meneh nggon ya pun. Kene wis gene gantine kene. Tato buak separuh wajah enek, bulu. Dan luar biasa itu. Yo tanda kutip secara
perasaan umum bapernya adalah piye to cah iki. Kok oke. Tapi baper positifnya kan mereka begitu karena batu belum dapat hidayah, karena gak ngerti. Umpama mereka dapat hidayah dan ngerti, kan dari pengajian jenengan. Gini apa nggih? Karena sebabnya tidak ngerti, dalam ngono piye? Yo ben ngerti jenengan, dan kita doakan lebih baik di jalan langsung, ya Allah, untuk anak-anak yang ada di perempatan yang amin itu beri hidayahmu ya Allah, ampuni dosanya. Al-Fatihah. Ayo. Pripun? Menurut jenengan saya ngoten malah dilolok nih. Saya nonton Dong nggih. Nah, bisa enggak gitu? Harusnya nonton terus. Sudah saya tanamkan kalau di jalan dengan keluarga anak-anak. Iki lho Le, ngamen kali iki umurmu lho Le. Kamu ya punya rezeki diberi daya Allah di masjid sama abi bunda masih diizinkan bisa sekolah dan seterusnya. Mereka kayak begitu. Dengan Al-Fatihah. Bahkan saya agak lebih untuk politik dan pengajian ini. Khususan Al-Fatihah untuk Anies Baswedan, Muhaimin, Ganjar, Mahfud, Prabowo, Gibran, Al-Fatihah. Oleh orang angkatan Bapak Ibu. Ya harusnya gitu menurut saya. Kan yang penting rukun. Gitu. Alhamdulillah, ngono lho enak to ngomongnya. Terus saya lanjutkan. Termasuk orang punya baper yang baik itu luar biasa adalah kalau berani mendoakan orang yang kita benci dan kita musuhi. Yes. Jujur li, cius. Angel apa susah? Tapi itu kemuliaan, Bu. Iya. Kalau wong Jawa, jajane ning hadis wonten tapi cek wong Jawa. Wae ana wong sing cetil, aru-aru ana wong sing nyatru. Ayo, angel pangel. Kok baleni nggih? Wae ana wong sing cetil marang sira. Aru-aru ana wong sing satur marang sira. Ben lara ati niku. Monggo melengos. Ayo, pripun coba. Melengos. Ndak bisa betul. Lah jenengan ngeten ya, wong melengos ora godakan, tak goda. Lah goda bilang. Astagfirullah. Ngeten. Saya mengalami 2-3 kali kehidupan kayak begitu dan Allah izinkan perubahannya total. Saya bercerita ya, saya dulu di Pari pertama kali pindah ke Pari tahun 2002 dari Buncel sini, ngontrak di perumahan. Perumahannya kan non sewu, kan gandeng tembok, goreng tempe kerungu, goreng apa ini, gereh malah mambu, bingung. Non sewu lagi. Tetangga saya ini anti dengan saya, nggak tahu sebabnya apa. Bahkan saya paling nangis itu saat dia bagi-bagi permen dan dia takdili ditumpuk nih, anak saya ngumpul nggak dikasih sendiri. Anaknya masih SD kelas 2. Pulang anak saya nangis ya Allah. Istri saya juga nangis. Kita balas deh. Saya akhirnya beli sesuatu, makanan, semua tetangga tak kasih, dan tetangga saya yang tidak ngasih tadi tak kasih 2. Ya Karun tidak pernah mantuk, tidak pernah. Akhirnya terus wes praktek no ilmumu. Akhirnya Al-Fatihah, khususnya nempain Al-Fatihah terus tidaknya 3 tahun. Mohon izin ya, saya nyampaikan sesuatu ketika saya agak sensitif, jangan baper ya. Saya kan masuk muri saja nih Bu, menjadi caleg tersering, bukan alat, caleg tersering di dunia. Sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, sekarang 2024 aku kok ngono. Tidak ada seluruh dunia ngono kuwi. Begitu nyawa dadi biasanya ngono. Nah, begitu saya doakan itu terus dilakukan apapun didukung. Di warga itu ngobrol-ngobrol. Ayo Mas Darwis. Saya juga heran kenapa orang ini begitu sangat amat mendukung. Akhirnya saya yakin bahwa Nabi itu ajarannya nggak mungkin salah. Ini satu contoh ya. Terus yang kedua, begitu awal tidak Islam di media sosial, saya bertemannya. Akhirnya terus saya juga kirimnya beberapa ini kaidah-kaidah. Nah kok 4-6 bulan terakhir itu orang ngapi aku, "San, gimana kabarnya? Ini keluarga saya, istrinya, terus anak-anaknya, saya udah kuliah sini, misalnya jenengan pinter." Saya kaget, kok begitu banyak besar perubahannya. Terus saya semakin yakin orang itu tergantung Gusti Allah kan. Nah, boleh jadi hari ini ada orang buruk tapi besok tobat dan meninggal. Boleh jadi ada orang hari ini baik, besok berlaku buruk dan meninggal. Mungkin? Oke. Makanya baper ceritanya Kanjeng Nabi, mohon maaf ya. Ada seorang wanita nakal, contohnya ekstrim ini. Bukan contoh mungkin wanita nakal. Orang nyebutnya sebagai mohon maaf ya, pelacur gitu. Yang kehausan itu Bu. Besok di padang pasir, haus total. Begitu haus, ada sumur tua dan tidak bisa ambil, terlalu dalam,
dia sobek kainnya, kemudian pakai sepatunya itu untuk ngambil air, dan ternyata dapat secepok ini toh, dan hanya itu sisa hidupnya. Ketika mau diminum, anjing itu kan dalam Islam kan najis, bahkan haram. Ekstrem sekali kan nih hadis ini. Satu wanita pelacur, satunya anjing. Ternyata dia lebih memilih anjingnya diminumi air. Anjingnya lari karena sudah kenyang, dia meninggal. Dan kata Nabi, malaikat membawanya ke surga. Bapak-bapak Ibu, lepas dari segala tafsirnya, saya ingin mengatakan pada panjenengan bahwa segala sesuatu itu kehendak Tuhan. Dan sangat mungkin terjadi seperti di jalan raya. Kepada siapapun, dalam kondisi bagaimanapun, atas apapun, semua kondisi bisa terjadi. Leres? Semua bisa terjadi. Ujuk-ujuk mak, betunduk, mak, jegang, gig, mak, teratap. Sangat mungkin. Oh, hati-hati. Begitu Pak hujan-hujan. Seringnya di luar saya gini, enek air direm minggir. Enek banyu aja mandek sih. Ndak kok kumburi pecah belayang. Coba. Dia ora teles malah kita yang sing hati-hati kene sing belayan kono, sing kecipratan kene. Mungkin? Itulah. Jadi mohon ini, saya beri penutupan dari Gus Bas itu kali ini. Jangan pernah berharap pada ikhtiar. Bukan ikhtiar buat kita selamat atau dapat kebaikan, tapi karena memang ridho Allah. Tolong diingat-ingat Bu, kalau mendapati sesuatu jangan pernah merasa sekali-kali gara-gara ibadahmu. Karena ada orang merasa, alhamdulillah saya umroh, diumrohkan sama wali murid karena saya tiap hari ngaji, ngajari anak-anak. Dia merasa ngajari anak-anak sehingga dapat hadiah umroh. Padahal enggak, banyak orang tidak nyapu-nyapu yaitu hadiah umroh. So tergantung Gusti Allah. Nggih, leres. Jenengan lapar, dahar, warak. Jangan sekali-sekali ada pemikiran, barmangan warak. Oke, empirisnya iya. Tapi cara sudut pandang tauhidnya itu bukan makan buat warak, tapi diizinkan Allah. Contohnya apa? Malaikat mboten nate maam, tapi ora taluwi. Leres? Karena apa dia tidak lapar? Padahal tidak makan sama sekali. Karena sama Allah ditakdir dia itu tidak bisa lapar. Jadi yang buat lapar tidak lapar bukan karena makan tidak makan, karena takdir. Bisa dipahami? Itulah Bu namanya baper yang benar. Jadi ayat tadi ditutup sebagai wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu itu Allah itu Maha tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Mengatem gitu nih terkait dengan baper. Kalau negatif ojo, tapi kalau ke arahnya ke positif memang harus begitu. Penutupan. Penutupannya seperti biasa, juminten kecepatan delo, yo paintan kelelakan kelopo, Michael Jackson nonton puasa, Darwis ganteng nyuwun sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Wad. Cek ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa ada yang namanya Juminten di sini? Berarti ada diganti sebenarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bunda. Demikian tadi kita simak bersama-sama. Masya Allah, ternyata baper itu kalau kita tempatkan pada tempatnya, itu baper yang positif itu juga insya Allah dibutuhkan gitu. Dan semoga ya baper positif tadi kita bisa terapkan, yang kemudian kita senantiasa terjaga untuk senantiasa sensitifnya itu untuk sesuatu yang kemudian dicintai Allah dan juga menghindari sesuatu yang tidak dicintai Allah begitu. Baik Bunda, sesi terakhir biar semakin menambah keberkahan, kami mohon Sadaris untuk memimpin menutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mugi-mugi Allah paling sehat, paling keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh-soleha, istiqomah sampai husnul khatimah, dan nanti Allah masukkan kita ke jannah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.